Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali ke Aspirin. Ya, jadi kita ada konten baru namanya Aspirin. A series of pharmacies inspiring role and impacting the nation. Pada episode pertama kali ini kita mengundang kakak apoteker Rahmatisni Farareika Rau. Selamat datang kakak. Hey, halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Oke, dalam episode kali ini kita bakal membedah bagaimana peran seorang apoteker di apotik. Nah, boleh Kak Farah silakan perkenalannya. Hai semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Eh, aku Farah, apoteker baru bareng Kak Safira, diundang di apa ini podcast atau apa ini namanya? Podcast Aspirin ya. Spirit. Saya barusan lulus juga sama Mbak apa Kak Safira. Terus sekarang lagi kerja di apotek. Apotek biasa aja sih, tapi ya alhamdulillah gitu. Wow, cool. Udah berapa lama Far kerja di apotiknya? Baru sekitar 3 bulanan, masih baru kok. Wah, oke oke. Berarti Kak Farah itu jadi APJ dan APING atau gimana Kak Farah di apotiknya? Jadi sebenarnya aku bisa cerita nggak sih yang tadi? Boleh, boleh. Jadi sebenarnya awalnya itu aku apa ya, wawancara tuh sebagai aping, tapi di apa ya, di waktu tertentu tuh ada beberapa itu kejadian, ternyata tuh ditawarin sebagai APJ karena APJ yang sebelumnya itu mau pulang kampung. Jadi ya jadi merangkap sebagai aping di apa tuh namanya, cabang ke ini, cabang kelima, tapi jadi APJ di cabang ketiga gitu. Begitu sih. Wow, keren. Siap. Oke, oke. Nah, kalau apoteker yang kerja di dua apotik itu kerjanya shift-shiftan nggak Kak Farah atau gimana? Kalau aku ini iya, lebih utama tuh sebagai APJ-nya. Jadi full time itu di APJ selama seminggu, tapi sebagai API-nya itu karena ada dua ya. Jadi itu di dua di satu tempat yang sama. Jadi jadi sebagai API-nya itu saya sebagai part time. Jadi kayak cuma 3 hari masuk gitu. Di sela-sela APJ itu sebagai API juga gitu. Jadi kayak uh, misal di sebagai APJ 7 jam, terus sebagai apinya nanti malam 5 jam. Hmm. Keren ya guys, kerja. Jadi biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Far? Kalau kerja jadi APJ itu? Atau shift-shiftan juga kalau jadi APJ? Sih Van, kalau sekarang kan Oh. lagi jadi karena sembari menunggu sebagai aping di cabang yang satunya lagi, kan yang cabang satunya lagi mau di apa ya, urus perizinan gitu loh. Belum Hmm. belum sebagai aping, jadi baru APJ doang sekarang gitu. Kalau kerja sih shift-shiftan. Di tempatku ini ada 3 shift. Jadi shift satu itu pagi. Bukannya kan dari jam 6 sampai jam 10. Nah, jadi shift pagi itu dari jam 6 sampai jam 1. Terus shift siang itu dari jam 1 sampai jam 8 malam. Terus shift malam dari jam 5 sampai jam 10 malam gitu. Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu sih. Wow. Oke, berarti apotekernya tuh juga masuk ke shift gitu ya, kayak masuk di dalam 3 shift itu ya, nanti tukar-tukaran sama karyawan lainnya gitu ya? Atau gimana? Apotekernya sih ikutnya jadwal pagi sama di jadwal siang sih. Kalau di jadwal malam dari jam 5 sampai jam 10 itu biasanya asisten apoteker atau PTK sih. Oke, thank you Kak Farah. Lalu Kak, kalau misalnya Kak Farah kenapa pilih untuk kerjanya di apotik gitu, untuk pengabdian kepada masyarakatnya gitu? Karena kenapa ya? Karena menerima itu ya kayak. Tapi emang tapi kan karena apotek juga kan menurutku skala kecil ya untuk belajar
apalagi sebagai fresh graduate kayak kita-kita ini. Jadi kayak apalagi belajar tentang obat-obatan, tentang apa tuh obat-obatan yang dibutuhin masyarakat, terus memperbaiki dan memperlancar semua medikasi, terus belajar kegunaan obat, negosiasi juga, cara ngomong masyarakat, belajar membangun masyarakat. Itu yang aku rasain. Wow, cool. Oke, kalau menurut Kak Farah, apa nih benefit yang didapat kalau seorang apoteker itu kerjanya di apotik gitu dibanding sarana lainnya? Sarana lainnya juga bagus, apotek juga bagus. Terus apa ya di beberapa tempat yang besar juga kan ada yang dapat benefit yang lebih banyak juga kan daripada di apotik. Jadi sekiranya apotik itu kayak eh, bagian kecilnya apa maksudnya enggak juga sih enggak juga bagian kecil ya. Bagus-bagus semua kok. Tapi di beberapa tempat di apotik itu ada juga yang memberikan benefit kayak BPJS, terus asuransi gitu. Tapi kalau tempat aku sih belum ya kalau kayak gitu. Terus kalau di tempatku sendiri itu gaji ada gaji, terus plus tunjangan hari raya. Apa tuh gaji hari raya ya? Dan lain-lain. Tapi kalau di tempatku aku belum tahu, maksudnya di tempat lain aku belum tahu ya ada apa aja gitu. Tapi kalau di tempat aku sih baru adanya kayak tambahan untuk performa, terus ada tambahan untuk omset sama tambahan cek lab, cek lab mini itu lah ya kayak cek kolesterol, cek darah, Oh, itu per gitu bulan sih. Far gratis ya? Apa setiap hari boleh cek? Nggak, gratis dong, bayar. Itu maksudnya benefit maksudnya gitu kan benefit tempat kerja tuh. Iya, yang bisa didapetin dari kita kerja di apotek ya. Nah, sih kayak ya itu baru gaji, terus ada tambahan untuk performa kayak tambahan gitu, tambahan gaji di performa, omset sama cek lab. Mungkin kalau di tempat lain lebih banyak lagi ya benefitnya gitu. Kalau di tempat aku baru itu sih. Wah, keren. Jadi buka mata ya, ternyata kalau di apotek, seorang apoteker tuh kerja bukan cuma terima gaji gitu ya. Ternyata ada bonus performa juga, ada bonus dari omsetnya. Berarti omset per bulan ya, Kak? Atau omset Ya, per tahun atau gimana tuh? omset per hari sih kalau di tempatku. Oh. Hanya apa ya? Omset harian. Kita tuh harus Hmm. omset itu. Nah, misal kalau kita sampai nih, nah itu kita dapat anu, dapat plusnya gitu. Karena kita udah apa ya? Karena kita udah menaikkan pembelian kan penjualan. Kita kok udah menaikkan penjualan di hari itu gitu. Dihadiahin gitu sih. Keren, keren. Berarti ada target per harinya gitu ya, Pak? Bagi setiap Ya, karyawannya gitu ya. Oh, terus kalau mm, mencapai target nanti dapat bonusnya gitu ya. iya ada bonusnya sendiri. Terus cair, cair, Farah. Apa? Cair, cair. Oke, selanjutnya kalau tantangannya apa nih, Far? Kalau seorang apoteker yang kerja di apotek itu biasanya tantangannya apa sih, Far, yang dihadapi? eh Ternyata tugas apoteker itu kan nggak cuma tentang pelayanan aja ya. Ternyata tuh aku baru sadar itu di apotek ini. Nggak cuma tentang pelayanan aja. Terus kayak misal tantangan lainnya itu ada manajerial, keuangan. Terus yang pasti, paling pasti itu tentang pelayanannya. Pas awal tuh aku tuh bingung mau rekomendasiin obat apa. Terus sulit buat nego ke sales. Terus keuangan, cara menaikkan omset tuh kayak gimana sih gitu. Cara menjual obat-obat yang menurut kita bagus gitu untuk masyarakat tuh gimana sih biar masyarakat tuh percaya kalau obat ini, oh ini obatnya loh Bu. Tuh. Tapi lambat laun oke sih kayak oke, I can do it gitu. I can do it, you can do it. Oke, oke. Bisa karena terbiasa gitu ya, Far, ya? Ya, tuh. Ya paling pastian sih.
terus belajar sih, belajar hal-hal baru, banyak Terus yang bisa. belajar guys, semangat. Hmm, Oke, aku selanjutnya aja Far misalnya, hah, gimana Far? aku aja masih kayak eh, bawa buku gitu loh, bawa buku kayak sindrom Ukai, bawa buku sindrom Ukai kemana-mana gitu, kayak buat belajar apa ya yang lupa ya, obatnya gimana ya, terus buka-buka lagi. Wow, keren ya. Jadi bawa buku pedoman obat tuh kemana-mana gitu ya, para. Cool. Tapi biasanya umumnya apa sih, Par, kalau masyarakat ke apotik gitu? Terus biasanya mayoritas tuh, umumnya sakitnya apa gitu yang dikeluhkan masyarakat? Anu, apa ya, obat sakit gigi. Hmm. Yang paling common sih obat sakit gigi, obat greges, greges apa ya, gak enak badan, terus kayak panas, demam, batuk, flu, apalagi lagi zamannya kan lagi hujan. Tuh, kebanyakan itu sih. Terus mual, muntah, cacingan, anu Oke, oke. alergi sering banget. Mungkin karena Hmm. lagi cuaca kan dingin. Tapi pernah nggak, Far, dapet kayak satu kasus yang kayak, hah, gitu yang bikin bikin kamu kaget gitu? Atau semuanya aman terkendali? Satu kasus yang bikin kaget. Apa ya? Anu sih mungkin ya, antibiotik tuh ternyata masih banyak itu loh yang mencari di apotik tanpa resep. Itu sih. Kayak Hmm. ah, terus FG Troches, Hmm, hmm, terus hmm. gitu kayak Mbak ada nggak sih amoxicillin gitu, atau enggak ngasih ini foto, atau enggak apa tuh, apa tuh namanya, bekas 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 stripnya. bekas. Oh ya maaf ya Pak, ini nggak bisa dijual bebas. Maaf ya Pak, ini dijual bebas di apotik, harus pakai resep itu sih, kayak diberi pengertian. Hmm. Oke, seru ya. Berarti masih ada beberapa masyarakat yang perlu diedukasi gitu ya mengenai antibiotik. Oke. Oke, oke. Kalau misalnya nih Far yang nonton, teman-teman aspirin yang menonton juga pengen nih jadi APJ atau jadi aping di apotik. Kalau menurut Kak Farah, rekomendasinya apa nih yang harus disiapkan? Apakah dari ilmunya, terus dari segi mentalnya, atau dari soft skill apa sih yang biasanya dibutuhkan oleh seorang apoteker yang kerja di apotik? Yang pastinya ilmu tentang obat-obatannya ya. Terus mental juga pasti, apalagi untuk terjun ke dunia kerja yang baru kita ketemui gitu, apalagi ketemu sama banyak orang, banyak masyarakat, lebih perbanyak senyum, sapa ramah, ramah tamahnya, terus em, kerjaan gak cuma pelayanan aja gitu loh, kita juga ketemu sales, terus harus ngobrol, perbaiki cara negosiasi, terus yang paling pasti itu obat-obatannya sih, biar kita tuh kalau ada uh, apa ya, pelanggan yang tanya tentang suam medikasi, kita bisa langsung sat, 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 sambil ngasih tahu fungsi obatnya, cara kerja obatnya, terus cara minum dan lain-lain, biar apa ya, kita tuh ada uh, menariknya gitu loh di hadapan masyarakat. Oh ternyata apotek situ tuh bagus dalam pelayanannya, sangat ramah, sangat memberikan dengan baik, dengan apa ya, dengan detail gitu. Jadi mereka kayak percaya dan pasti balik lagi. Oke, oke. Berarti lebih ke poinnya lebih ke ilmu farmakologinya gitu ya, Far ya. Biar si pasiennya tuh percaya dengan penjelasan apotekernya. Wah, apotekernya pinter nih, bisa dipercaya gitu ya, Far ya. Hmm. Apalagi kalau itu cara ngobrolnya juga sih, biar lebih enak gitu sama masyarakat sekitar. Kita harus tahu cara mereka ngobrol tuh kayak gimana biar kita juga bisa mengimbangi. Pendekatannya ya, Far ya. Oke. Kalau misalnya nih, Far,
ada teman-teman yang mau juga nih jadi APJ atau APING. Biasanya kalau buat tes masuk menjadi apoteker di apotik itu biasanya tahapannya ada apa aja, Far? Terus tips dari Farah gimana tuh, Far, untuk menghadapi tes tersebut? Kalau di tempatku, aku belum tahu ya tempat lain kayak gimana. Kalau di Mm-mm. tempatnya wawancara aja sih. Terus Mm-mm. nanti kirim CV terus wawancara kalau kita dihubungin lebih lanjut. Terus nanti bakal ditanya-tanya tergantung kualifikasinya apa aja. Biasanya kan di brosurnya bakal dikasih kualifikasinya apa aja kan. Terus kemarin aku ditanyain pastinya tentang pengalaman, pengalaman organisasi karena mungkin fresh graduate ya. Jadi pengalaman organisasimu kayak gimana? Karena juga di tempatku itu ada organisasi, maksudnya dengan organisasinya ada ya kita tuh nggak cuma ngobrolin tentang apa pelayanan tapi juga terkait manajerialnya juga sama office-office-nya gitu. Terus pemecahan masalah, kalau kita ada masalah kayak gini, kamu kayak gimana responmu? Gitu sih. Masih banyak mungkin terkait gaji, terus ya itu deh, pengalaman organisasi. Oke, oke. Berarti kayak sekali ketemu aja gitu ya, Far, wawancara sama PSA-nya ya, atau pemilik sarana apotiknya. Atau dia Iya, akan beberapa kali wawancara gitu biasanya. kalau apotek sih lebih simpel ya mungkin ya karena kan Mm. lebih kecil juga apa bukan wawasannya sih apa ini namanya apa sih namanya Iya, iya, aku bayang apa ya namanya ya? Kayak yang lingkupnya gitu ya, atau apa ya sebutannya? lebih ke suami dan lain-lain kan jadi mungkin Heeh. cuman eh gimana ya orang ya gitu lah. Oke, oke. Pokoknya Oke. Heeh. oke pokoknya nanti kalau di apotek sih cuma wawancara sama pemiliknya terus ditanya-tanyain kan itu ditanya-tanyain kualifikasinya terkait kualifikasi yang ada di brosur terus semisal di brosur itu ada kayak pengalaman terus nanti ditanyain pengalamanmu apa aja terus terkait CV ditanyain juga terus dikasih pemecahan masalah kalau ada masalah kayak gini solusimu kayak gimana terus kemarin aku mungkin karena apotikku itu apa ya keagamaannya kuat ya di dalamnya jadi aku kemarin dites dites hafalan dites Keren, hafalan keren. aku of nowhere ya aku kayak mungkin jadi kualifikasinya juga tuh kayak ada kata-kata beragama apa ya beragama Islam dan taat beribadah gitu ya mungkin ya kalau nggak salah kemarin tuh Heeh. itu tanyain disuruh disuruh hafalan terus sama tanyain terakhir apa sholat gimana lancar enggak terus hmm, zikir pagi dan lain-lain gitu loh. Masya Tiap Allah. Wow, keren. iya gitu. Jadi di apotekku kayak gitu sih. Berarti bakal ada kualifikasi khusus gitu ya, Far, di setiap apotek gitu ya. Bisa beda-beda gitu ya. Iya, bisa beda-beda. Menarik. Seru-seru. Kalau ada lagi nggak, Far, yang mau disampaikan kayak apa sih kerja di apotik gitu selain tadi kepelayanan ya, pasti kan kepelayanan. Terus challenging-nya apa, Far, di manajerial? Tadi kayaknya Farah bilang kayak ternyata bukan cuma pelayanan ke pasien tapi ada manajerialnya juga. Kalau yang kayak bikin kaget di manajerial gimana tuh, Far, di apotek pengelolaannya? Pengelolaan mungkin itu ya, stok obat, pengadaan dari yang itu hulur ke hilir tuh, pengadaan, penyimpanan, distribusi gitu kan. Nah, maaf kan. Nah, yang paling seru tuh ternyata tuh di pengadaannya. Mungkin nanti Hmm. berlanjut Aminah ya, lebih lebih mungkin dia lebih paham dan lebih seru lagi kayaknya. Soalnya kan dia lebih Hmm. besar kan. Uh, obrolannya kayak ke rumah sakit kan maksudnya lebih banyak kan ya
harus dipesan ada barang yang kosong. Terus lagi ya, cara ngatur stok biar tetap biar tidak ada slow moving gitu loh, stok yang slow moving Hmm. tuh kayak gitu. Banyak yang harus Oke. dipelajari. Kayak nanti berarti tahu gitu ya, Far, mana obat yang cepat habis, mana yang enggak gitu ya. Dengan berjalannya praktek. Ya. Oke, ada lagi, Far, yang mau diceritain tentang kerja apoteker di apotek? Iya sih, mungkin cuma itu aja. Mungkin kita harus lebih mengasah pengetahuan kita tentang obat, terus harga-harga obat, dan kita tuh bisa kayak menaikkan omset juga kan. Terus lebih tahu tentang tipikal orang-orang sekitar itu seperti apa. Jadi kayak masuk ketika kita lagi suami dikasih layanannya di sini, biar lebih cocok. Gimana sih Hmm. ngomongnya? Iya, iya, pendekatannya biar ke pasien biar masuk gitu kan, War. Segitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Farah atas waktu dan kesempatannya sudah sharing ke teman-teman Aspirin. Nanti Yuk. kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya sama Kak Farah, boleh via apa nih? Boleh lewat Kavira, boleh lewat IG. Oke, oke. Nanti teman-teman bisa komen down below ya. Nanti bisa dijawab oleh Kak Farah kalau ada yang penasaran mengenai kerja apoteker di apotek. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Farah. Kasih banyak. See you. See you, dadah guys. Assalamualaikum. Salam.